Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang Lidirahu ala dini kulih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dari rumah masing-masing sampai ke Masjid Baitulsalam. Allah jamin pula duduknya. Sebagaimana Rasul bersabda, dibukukan Imam Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafiralahu. Dan langkah kaki yang ditujukan ke masjid untuk ibadah adalah rahmat di setiap langkahnya yang dilipatkan oleh Allah. Wa idza qa'ada mafiralahu. Dan duduknya duduk yang dijamin mendapat ampunan dosa. Ini nikmat. Belum lagi nikmat yang lain, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat ilmu. Banyak, gak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba itu bersyukur aja. Maka dengan bersyukur nikmat ini Allah tambahkan. Janji Allah hak diletakkan di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7, wa itadana rabbukum lain syakartum lazidannakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang abd dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama 5 hal: cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 hal ini kita bisa seperti beliau, nikmat Allah tambah lagi. Apa? Hidup kita di dunia ini dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31.
Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau memang mereka benar-benar mencintai aku Robnya, katakan fattabi'uni. Rasul suruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh beliau, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Cinta loh, tidak main-main cinta. Gambaran cinta itu paling hak kalau di dunia ini suami istri, ya. Itu gambaran cinta yang paling hak. Contoh nih, hakikatnya uang suami uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri, banter kuatir dijaluk kata ibu-ibu ini. Waktu uang suami masih lembut istri, begitu uang istri kuatir diminta. Maka hati-hati ya para bapak, jangan gampang pakai uang istri. Kaidah syar'i, uang istri uangnya istri. Dan para istri juga harus tegas. Kalau ada suami mau pakai uang istri, tolong tanyakan statusnya. Mas, iki statusnya ki aku sedekah apa jenengan utang gitu. Karena uang istri uangnya istri, ya. Dan suami-suami di sedati asri ini gengsi disodakoi bojo wedok, langsung bilang utang. Nah, kalau bilang utang, ya tegakkan Al-Baqarah 282, kumpulkan anak-anak, bilang perhatian, bapakmu utang, gitu. Tercatat, ya, ada saksinya, ya. Nah, padahal uang itu untuk bisnis buat suami, ya. Satu pekan kemudian suami ditodong istri. Kata suami, loh baru sepekan bisnis belum jalan kok wis ditagih. Ini bukan urusan nagih, kata istri, ini urusan luluran. Dompetnya keluar pak. Pekan depan ditodong lagi. Apa mana ini? Facial keluar lagi pak. Pekan depan todong lagi. Apa nih? Skincare keluar lagi. Pekan depan todong lagi ya, pedicure. Ini baru cinta manusia, ini baru cinta manusia. Dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Apalagi kalau yang sudah mengeluarkan cinta itu Allah. Dahsyat. Disiapkan janji Allah di surat At-Tolak surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yatakallakirah yaj'al makhraja. Maka siapa yang totalitas kepada Allah, mencintainya dengan bertakwa, kalau ada kesulitan apapun dibukakan Allah jalan keluar. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Perhatikan masternya, apa ini? Mudhari. Mudhari itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Artinya rizki yang tidak diduga ini tidak sekali, tapi berkelanjutan. Masih di ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua keperluannya dicukupi Allah. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al amrihi yusra. Semua urusan pekerjaan, sawah ladang, perdagangan, perekonomian, rumah tangga dimudahkan Allah. Dan di ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhum min sayyi'atihi. Dosa dan kesalahannya dihapus. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Selesai muqaddimahnya. Sekarang tanggal berapa ini? 2 apa? Ramadan. 2 Maret ngopo? Kalender yang kafir kok tinggu. 2 Ramadan. Nah, rugilah manusia manakala ada di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan apa yang Allah janjikan. Bulan Ramadan ini Rasul bersabda, hadisnya An-Nasa'i, nomor hadis 2079. 2079. Qad ja'akum Ramadhanu syahrul mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Di dalam bulan ini Allah wajibkan kalian puasa.
Semua tahu dalilnya ini, hafal luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Itu ada di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ternyata Allah punya program di bulan Ramadan ini, yang mana Allah mewajibkan kita puasa sebagaimana umat sebelum kita. Apa benar umat sebelum kita puasa? Masa iya? Panjenengan HP-nya bisa Google? Bisa? Coba bantu saya. Matius. Gak duwe sama gak nang gereja. Ini kan mantan kafirnya nih. Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Saya tunjukkan, benar ndak umat sebelumnya itu puasa sebagaimana katakan min qablikum, sebagaimana umat sebelum kamu. Ketemu? Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Kita cek, benar ndak Nabi Isa puasa? Dan 1 bulan lamanya, seperti kita. Boleh dibacakan? Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ya. Akhirnya lapakah Yesus. Nah, Yesus puasa. Nabi Isa itu disuruh puasa oleh Allah 1 bulan ditambah 10 hari karena mau menerima Injil. Sama seperti Nabi Musa, ketika Nabi Musa diperintahkan Allah dipanggil di Gunung Gangsir, ya. Oh, Gunung Sinai. Aku khawatir pindah Nusantara ya kan ya. Soalnya di mana-mana lagi tren di Nusantara ini. Gue pindah Gunung Gangsir ini, ya. Di Gunung Sinai itu dipanggil Allah 30 hari. Tapi sama Allah ditambah lagi 10 hari, 40. Waktu dipanggil tambah 10 hari, yang bawa buat patung sapi betina dari emas. Bawa dia banyak Yahudi. Nah, maka Rasul Isa pun demikian juga sama. Kalau kita kembalikan sekarang, siapa umat yang disuruh Allah berpuasa 1 bulan namanya? Umat apa? Islam. Berarti Yesus Islam. Mana gak percaya ada gereja tak kandani. Yang disuruh puasa 1 bulan penuh umat apa? Umat Islam. Yesus puasa 1 bulan. Berarti Yesus Islam. Gak percaya ada gereja. Nah, saudara-saudaraku, maka Allah minta kita puasa supaya nanti kita dapat predikat tatakun. Begitu predikat tatakun tadi tercapai di bulan Ramadan ini, maka tadi janji Allah di surat At-Tolak tadi ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 tadi. Kalau ada kesulitan kita dibukakan jalan keluar, diberi rizki dari yang tidak disangka, semua kebutuhan dicukupi, semua urusan dimudahkan, dosa dan kesalahan diampuni. Ini. Jadi kalau Ramadan ini disia-siakan itu rugi banget nih. Lanjutan hadis belum selesai. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laku fihi abwabul jahim wa tughallu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Bayangin, surga itu dibuka lebar, jadi berkah rahmat dicurahkan di muka bumi ini dengan luar biasanya. Kemudian pintu neraka ditutup rapat, sehingga yang Allah firmankan dalam surat Ghafir surat 40 di ayat 46, An-naru yuradduna 'alaiha gudaw wa asya wa yauma taqumu sya'at kulu ala fir'auna asadab adab. Kepada Fir'aun dan semua orang kafir yang ada di kubur itu, mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Kalau bulan Ramadan Allah katakan tadi tuftahu fi abwabul jannah wa yu'laku fi abwabul jahim wa tughallu fi sayatin. Pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, sehingga lubang-lubang yang ada di kuburnya orang-orang dolim dan orang kafir itu ditutup sehingga tidak kena baranya api neraka. Ramadan, siksa kubur, libur, hak. Wa tughallu fi sayatin, dan setan dibelenggu. Ini hak, bukan kias. Lah kok arek pondok asri gak poso. Gak poso. Oh iya iki mau kena kudo setan. Kata setan nek ngomong sing enak, Bro. Gak ono urusan, Bro, sampe ndak puasa dengan saya. Semua maksiat,
semua kefasikan, semua kejahatan yang ada di bulan Ramadan murni dari manusia. Betul-betul tidak ada hubungan dengan setan. Karena kita diuji betul sama Allah bulan ini. Dibantu kita, nggak digoda sama iblis dan bala tentaranya. Kalau digoda berat, hancur kita, nggak sanggup. Karena iblis punya sumpah dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 16. Qala Rabbi fabima agwatani lakudana lakum siratal mustaqim. Iblis menjawab, ya Allah, karena aku ini sesat, maka aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Tuh 17-nya, sumala aitanihim min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samal anta tajidu sakirin. Dan aku akan menghadang mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gak sanggup kita. Maka hak bulan Ramadan setan dibelenggu. Jadi kalau kita nggak puasa, kita nggak sedekah, nggak membuat amal-amal yang luar biasa, itu nggak ada hubungan sama setan. Berarti kita jadi orang yang merugi. Lanjutan hadis, belum selesai ini. Satu hadis matanya banyak ini. Fihi lailatun khairum min alfi sahr. Man hurima khairaha khot hurima. Di bulan ini ada satu malam yang Allah berikan nilai pahala 1000 bulan. Man hurima khairaha khot hurima. Kalau kamu tidak menemukan malam ini, kamu rugi pahala 1000 bulan. Malam apa ini? Malam. Lu kalau sudah malam Qadar aja. Kalau Lailatul Qadri, kalau malam Lailatul kok malam-malam. Karena Lailatul artinya malam. Malam Qadar. Nah, dalam surat 97 ada 5 ayat di sana. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang pertama apa masdarnya? Muta'addi. Ada didahului fi sehingga malamnya menjadi Lailatul. Bentuknya lampau. Maka Allah katakan kami telah menurunkan Quran di masa itu. Untuk ayat satunya lampau. Tapi ayat 2 sampai ayat 5 ini mudhari'. Artinya ini terulang di setiap tahun. Malam Qadar itu diulang oleh setiap tahun. Apalagi di ayat 4-nya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ayat 5-nya salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malaikat itu akan turun di setiap malam Qadar ini. Untuk apa? Mengatur semua urusan roh Jibril dan bala tentaranya. Merubah apa? Qadar manusia. Dari Ramadan satu ke Ramadan lain, dilihat perubahan manusia ini. Semakin dia bagus ibadahnya, semakin bagus amal solehnya, maka qadarnya yang ditetapkan di malam ini luar biasa. Dan malam Qadar tidak satu malam. Tidak satu malam, tidak satu tempat, tidak satu waktu. Kalau malam Qadar cuma satu tempat, satu waktu, satu titik, Allah tidak adil. Sebab Rasul mengatakan taharau asra yaumil akhir Ramadan filatul witr. Carilah itu di 10 hari terakhir. Berarti malam Qadar itu 10 hari. Cuman yang dapat gantian. Nih, bumi itu bundar. Bundarnya bumi ini itu berputar 3 poros. Poros bumi, kemudian putaran eliminasi dan putaran dengan galaksi matahari. Sehingga kalau malam Qadar itu dipancarkan begini, yang dapat gantian. Kalau malam Qadar cuma satu malam, satu kali, satu titik, satu waktu, ternyata Himalaya. Pondok Sedati ku ning nisor kene. Umanopo arek-arek. Pendino poso, pendino traweh, yang dapat Himalaya. Terus yang dapat malam Qadar sapa? Yeti, manusia salju. Itu yang dapat. Enggak. Malam Qadar itu 10 malam. Cuman gantian yang dapat dipancarkan. Maka kalau kita sampai maka tadi Rasul mengatakan man hurima khairaha khat hurima. Kalau kamu sampai tidak menemukan itu, kamu rugi. Jadi Ramadan ini luar biasa. Setan dibelenggu oleh Allah, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Ada malam yang lebih daripada 1000 bulan nilainya. Dan kita disiapkan untuk menjadi hamba yang takwa. Hadis kedua,
Saya ambil dari Bukhari nomor hadis 37. Rasul bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharap pahala Allah, maka dosanya diampuni. Saya tanya, ini dosa yang besar atau yang kecil? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Dosa Ramadan ini yang diampuni yang besar atau yang kecil? Kecil atau besar? Besar atau besar? Semuanya. Jadi Ramadan itu Allah siapkan mengampuni dosa semuanya. Yang kecil otomatis nol. Dari puasa Ramadan, dari sholat malam dan tarawih nol. Tapi dosa besar SKB. Apa? Apa SKB? Syarat dan ketentuan. Emang cuman belanja tok di mall pakai SKB. Dosa besar itu diampuni ada SKB-nya. SKB-nya Allah letakkan di surat At-Tahrim, surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha as-sarabukum yukafakum min sayiatikum yadkhulul jannah. Jadi untuk dosa besar itu harus disertai dengan tobat. Dan tobat itu diterima oleh Allah kalau 6 masalah ini selesai. Apa syarat tobat? 1, karena Allah. 2, menyesali. Masdarnya apa ini? Mudhari. Mudhari itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Artinya rezeki yang tidak diduga ini tidak sekali, tapi berkelanjutan. Masih dia yang ketiga, wa yasuqu min haitsu la yahtasib. Semua keperluan Yusuf, semua urusan pekerjaan, sawaradan, perdagangan, perekonomian, rumah tangga, ibu dan kesalahannya dihapus. Masdarnya apa ini? Mudhari. Mudhari itu kalau bahasa Inggris present continuous tense. Artinya rezeki yang tidak diduga ini tidak sekali, tapi berkelanjutan. Masih dia yang ketiga, wa yasuqu min haitsu la yahtasib. Semua keperluan Yusuf, semua urusan pekerjaan, sawaradan, perdagangan, perekonomian, rumah tangga, ibu dan kesalahannya dihapus.